Babu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannif hadati Imam Mustafa Muhammad Imarah hadati man ajazani hadati syaihina Kiai Haji Ishaq Latif inna hadina tubiran Jombang nafa'ana Allah bihi wa bi'almihi wa barakatihi fid wa dunya wal akhirah amin. Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Babu la yatrukul ghaib ahlahu lailan. Babun itu utawi kibab iku la yatrukul ghaibu narangake la yatrukul ghaibu ahlahu lailan. Artinya la yatruku ora oleh menggedor pintu, ya, ora oleh menggedor pintu. Sapa al-ghaibu wong kang lulungan ahlahu ing bujune ghaib lailan ing dalam waktu pun. Ini perhatian lagi. Ya saya dulu. Sampian umpama lulungan. Teko ato. Terus cara Jawi apa? Ngerti? Sampian cara Jawi ngerti? Ngerti. Oh, pintar. Niku asbu niku. Ngertos. Oh, alhamdulillah. Berarti jangan Jawi temenan. Lek umpama sampean lulungan teko Jakarta, teko Gresik atau di sekitar Surabaya lah. Waktu bengi. Kemudian datang pulang. Waktunya jam 12 atau apa. Ini apa nah? Pintunya udah digedor. Gak boleh. Terhadap istrinya sudah tidur nyenyak di dalam. Ya apa caranya? Kalau kok sadar itu, dia pakai cara sing halus, ya apa caranya? Itu dilarang menggedor. Khawatir mengkagetkan. Ya kalau gak jantungan istrinya, kalau jantungan ya. Assalamualaikum. Tunggu sampai lalu. Tuh. Ada Rasulullah gak mau ngagetkan, ditunggu terus ada Rasulullah. Jabir ibni, ini kan Rasulullah yang perintah ini ya. Tentunya dilakoni oleh Nabi Muhammad.
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kecerita saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam satune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sinten kanjeng Nabi ila dakhaltan alikani melebut sira ujune iki ya ida dakhaltan alikana bujudul pusira lailan ing dalem setu bengi fala tatul maka ora aja mlebu sira ala ahlika ing atasi kucu ira opo lucu ini. La tatul maka aja mlebu sira ala ahli kaya atasi keluarga sira pujui sira mungkin lama di luar kota mungkin suaminya ini ya. Kok hatta tastahiddah hingga nyukur ulu kampung tak tahu ulu kampung di mana ini. Sopo al-mughibatu waton kang ditinggal buju. Jadi istrinya lama gak ketemu. Watan tasitoh dan menyisir opo as-sa'isatu waton kang riuk-riuk rambuti. Lah dawuh sapa Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaika maka natap musira bil kaisi kalawan jima bil kaisil ya kalau jima al-kaisil dan jima. Oh ini termasuk benih ini benih menggedor ini ya anaknya atau boleh gini aja babula yatrukul ghaibu ahlahu layla babun utawi bab iku la yatruku ora oleh teko ora oleh menggedor sapa ghaibu wong kang lumu ahlahu yani bojo itu lama nggak kumpul dengan istrinya di luar kota. Waktunya itu waktu malam. Oke, cok langsung buka pintu itu jangan.
Kecuali sudah resik semua, hati tertutup, sudah resik itu, sudah resik. Artinya di bawah kan hatta tastaidal mughibah, sehingga katakanlah sudah ringkas semua, apik semua, ulu yang ada di kampung itu sudah resik, ya, terus rambutnya sudah bagus, yang riwuh-riwuh itu, baru itu melaksanakan tembak menembak itu. Paham ya? Jadi tata keramanya begitu. Jadi kalau sampean kerja luar kota, jangan langsung garap itu. Jadi tanyakan dulu ya, balik resik baru, setelah itu resik baru menggarap itu. Paham ya? Paham? Kita kalami. Kadang-kadang kalau orang perempuan itu kan rambut yang ada di kampung Sidoarjo itu kan ketal kadang-kadang, ya. Ketal, rambutnya itu ketal, banyak sekali. Maka rambutnya itu ketika menyambut suami jangan suami langsung menggedor itu, tidak boleh. Langsung resik dulu, hulu kampungnya cukur, lalu setelah itu rambutnya sisir, baru memulai itu. Paham ya? Itu tata keramanya. Jangan langsung tanya dulu, ayo dik, jangan begitu. Tanya, sudah resik dik, gitu. Tanya ada siapa enggak dik. Paham ya? Ini tata keramanya. Ya tapi tetap jima, kata Rasulullah. Tetap jima, kasihan itu lama. Cuma resik dulu. Tatakan resik dulu. Rambutnya cukur dulu, dan rambut kepalanya harus disisir dulu, ya, biar apa? Untuk menyambut seorang laki-laki yang lama tidak ketemu. Itu surga, surga. Orang perempuan ngelatin itu surga. Makanya bab ini melarang orang bepergian jauh seperti suami datang waktu malam langsung menggedor itu, tidak boleh. Bukan masuk pintu itu, pintu lawang, bukan. Aneh. Ngerti Ustaz Samsul? Takut gak ngerti itu. Ngerti enggak? Ngerti. Akbar. Ngerti. Apa ngerti nah? Terus. Jadi langsung jangan digarap, jangan besi dulu, setelah itu baru. Wan ulan kecil dengan Jabir Aidil Karomani qala dawsaqo Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawsintan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqala nalikani tala'anakan lama suwi sapa untukum salasi sira kabeh al-waibata ing lumu dari keluarga, perjalanan. Wala yatruk maka ora oleh teko sapa ahad lahu ing keluarga ini tetakal. Jadi enak di mana teko anjana. La yatruku ora oleh teko. Bab jatah itu. Bab bukan ngedor ya. Babula yatruku. Utawi kibab iku nerangaken la yatruku ora oleh teko. Ya.
Di atas itu judulnya itu ora oleh teko sapa alwa imong kamu. Wala yatmuka ora oleh teko sapa ala ing kolagaat lainan ing dan waktu bunyi. Jadi di hadis lain menerangkan bahwa kalau orang itu, suami itu pergi jauh, misal keluar kota, ima karena cari nafkah atau karena apa, lama gak datang, entah sebulan, entah 1 tahun, entah setengah tahun, kemudian mau datang ke istrinya, maka istri itu jangan sampai datang waktu lebih baik waktu siang, biar istri itu siap-siap, ya, paham ya? Kalau waktu malam enggak siap, khawatir ibunya itu rambutnya belum sampuan, enggak enak baunya gimana, atau bulu kampungnya masih banyak, ketal misalnya, kayak rumput misalnya, belum diarit rumputnya. ya, rambut itu ulunya belum diarit, ketal sekali. Ya khawatir kalau datang malam nanti gak ngelihatin mau masuk ke mana, takut keliru ke pintunya. Ya, maka dianjurkan, jangan dilarang datang waktu malam. Misalnya kan banyak orang Madura biasa istrinya ada di Madura, suaminya kerja ke Bali, kerja ke Jakarta, atau kerja ke Sumatera, atau keluar negeri umpamanya, mau datang ke Madura umpamanya, maka menurut peraturan Rasulullah disuruh datang siang, biar istrinya itu siap, apa yang belum bersih biar dibersihin, biar bengis-bengisan. Kalau waktu malam mau nggak siap semuanya, rambutnya nggak rapi, itunya belum dicukur, terus baunya bukan bau parfum, akan tetapi ya baunya lah kayak apalah. Terus babu kafilil yatim, utawi kebab menerangkan wong kang nanggung anak yatim. Anak yatim itu adalah orang yang sudah orang yang belum balik, yang ditinggal oleh bukan ditinggal di ibu yatim. Tapi Ustaz Samsul bukan yatim lagi walaupun sudah ditinggal bapaknya. Ya. Rozak bukan yatim lagi walaupun sudah ditinggal bapaknya, karena sudah balik. Ya. An Sahlis Sa'idi. Ketika saya Sahal As-Sa'id masa Sa'id qala daw sapa Sahal As-Sa'id. Sahal As-Sa'id qala daw sintan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, ana utawi ingsun Rasulullah, wa kafilul yatimi, lan wong kang ngopeni anak yatim atau nanggung anak yatim, ngarawat anak yatim, fil jannati, dalam surga, iku akada sakmini wa syarna wisar sapa kanjeng Nabi bisababati kalawan telunjuk, wal wusta, dan deriji tengah, ani tarire ini telunjuk, ini tengah. Si wa farraja, lan benggangaken, bayuna ing dalam antarane sababah wal wusta, wa warban benggangaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ing dalam antarane karuni sababah wal wusta syai'an, sedikit pun
Sanangnya suci. Wah, betapa tingginya derajatnya orang yang suka ngopeni anak yatim. Tinggi. Tapi sing anak yatim beneran yang belum baliw. Jadi pangkatnya itu ila anna baina darajati sallallahu alaihi wasallam wa darajati kafilil yatim. Masya Allah, luar biasa mulia. Jadi besok orang yang suka ngerawat anak yatim, tanggung jawab anak yatim, ngopir anak yatim, kedudukannya itu Rasulullah menyebutkan jaraknya dengan Rasulullah antara telunjuk dengan telunjuk dan gerigi tengah jadi bagi tengah sedikit aja berjejer dibandingkan Rasulullah disarokan Rasulullah baina sababah wal wusta wa farra baina syai'an, cuma yang sedikit segini jejer berarti cuma ada jidanya sedikit, ada jeda sedikit tapi jejer itu kedudukannya orang yang suka ngopeni anak yatim. Ngopeni anak yatim itu ya opo kan ngopeni. Berarti kan tanggung jawab, makanya tanggung jawab karena anak yatim. Tanggung jawab. Di samping tanggung jawab harus ngopeni ya opo seperti takal sebapi. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja kalau memang melanggar aturan. Ya pukul juga dikit-dikit tapi tidak membahaya untuk mendidik biar perhatian. Paham ya? Jadi orang ngopeni anak yatim besok di surga Allah jejer dengan baginda agung Rasulullah SAW, sekalipun itu tidak satu tempat, tapi jejer, cuma dikit, ada jid sedikit, masya Allah. Zam-Zami bukan yatim, bukan dia sudah tua, Zam-Zami sudah senang orang perempuan, cinta Zam enggak. Zen. Terus babul matawaffa anha zawjuha utawi iki kubab nerangaken wong kang mati saking ninggal sapa zawjuha bojone Bab ini menerangkan orang perempuan ditinggal suami ini mati. Berarti janda. Sekarang orang perempuan banyak janda. Kenapa diurus punya janda? Karena banyak gak sabar. Barang yang penting oleh perempuan itu diperhatikan. Barang yang tidak penting diperhatikan. Suatu yang penting tidak perhatikan. Akhirnya tidak seirama dengan suami, dicerai sama suaminya. Kebanyakan begitu. Banyak menuntut mobil, banyak menuntut rumah. Banyak sekali. Akhirnya perkembangan gaya ini karena gara-gara TikTok itu apa? Gara-gara media, khususnya di TikTok. Apa yang nggak ada TikTok? Emas 70 meter ada, ya.
Budak tembelnya pono petong meter ada. Sehingga orang banyak terpengaruh. Banyak, Masya Allah, ajib. Apakah ada Surabaya? Suaminya itu ditinggal karena nggak punya pekerjaan. Minta cerai. Padahal bukan karena nggak kerja, cuma sedang nggak ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan rajin kerja, ditinggal karena apa nak? Gak bisa nyetir gak bisa beli mobil, ya. Arti gak mengikuti perkembangan ya. Mau beli mobil gimana kalau cuma hidupnya cuma cukup dimakan, cuma cukup biaya istri, juga cukup biaya anak. Mau beli mobil gimana? Masalah itu nggak penting, karena itu hal sekunder atau sekunder boleh. Yang penting primernya seperti makan sehari-hari itu yang penting. Anak orang perempuan sekarang kan melihat ke atas. Yopo suaminya itu suaminya rumah tingkat, yopo begini. Barang yang enggak itu yang dituntut, padahal tidak. Kita harus melihat satu yang primis, seperti contohnya ya opo kita bisa masuk surga besok di Allah Ta'ala besok ya opo. Ya sudah, melihat ke situ, jangan melihat ke sekundernya. Akhirnya hancur di mana-mana. Maka sekarang banyak orang perempuan janda. Betul. Rasulullah ketika refreshing ke neraka, melihat refreshing dari neraka, ternyata banyak umat itu, umat perempuan yang banyak ke neraka, diurus-urus karena tidak menghormati suami, bukan istri suami. Betul kan itu? Banyak. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Terus sekarang menerangkan tentang orang perempuan, yakni orang janda. Orang janda ditinggal oleh suaminya meninggal. Ya apa sikap suami, sikap istri itu? An Zainab binti Abi Salamah. Saking Zainab binti Abi Salamah qalat, berkata sapa Zainab binti Abi Salamah, dakhaltu melebu sapa Zainab binti Abi Salamah ala Zainab binti Jahsin, ing ada Zainab binti Jahsin. Itu siap kamu surya ya, binti Jahsin. Jadi pulpena. Tamtok.
Terus An Zainah Aisyah binti Abi Salamah, cerita saking Zainab binti Abi Salamah qalat mengucap sebuah Zainab binti Salamah Dakhaltu melepuh sapa ingsun ala Zainab binti Yasin atas Zainab binti Yasin ina apa bi tuwfiya hingga nalikane seto sapa akhuha tuduri sapa di tuduri Zainab binti Yasin. Zainab binti Yasin selama ini termasuk putra anak tiri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak tiri dari Nabi Muhammad ya. Zainab binti Yasin ini termasuk sepupu atau istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus fadahat maka mundut sopo Zainab binti Yasin. Mundut bitibin kalawan wangi-wangi. Pamasak maka gepuk demi kata demi sopo Zainab binti Yasin. Minhu sanggeng tip. Tapi tujuannya itu bukan bermegah-megah, bukan tidak ikut duka cita, bukan tidak ikut belasungkawa, akan tetapi bukan tujuan apa-apa Sayyidah Zainab binti Yasin itu. Zainab binti Yasin termasuk istri Nabi Muhammad. Zainab binti Ahlul Bait juga ya. Karena itu anak tiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama ili wallahi demi Allah mali ora ono iku kedue isun bitini kalawan wangi min hajatin utawa kebutuhan wa ira'ani salain setelah lena setune isun iku sami tu krungu sapa isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulu alai dausin tanggai malam lima tenembak. Jadi Zainab ini Zainab ini binti Abi Salamah itu masuk, anggaplah, ke Zainab binti Yasin. Pada waktu itu atas wafatnya saudaranya siapa? Saudara Zainab. Saudara Zainab binti Yasin ini wafat. Berarti adik iparnya Rasulullah, berarti iparnya Rasulullah, begitu ya? Iparnya Rasulullah. Kan Zainab binti Yasin kan istrinya Rasulullah. Ya. Kemudian suaminya apa? Ada saudaranya daripada Zainab itu wafat. Kemudian Zainab itu ambil minyak. Tapi ambil minyak itu bukan karena apa? Bukan tidak belasungkawa, tapi bilang sungkawa juga. Tetapi pas akhirnya sumpah, ama ingat, wallahi mali bitti min hajatin. Min hajat. Memang betul ini. Kita tidak boleh begini-begini. Tetapi tujuan saya bukan karena apa. Wallahi saya tidak punya maksud apa-apa. Saya maksud apa?
Tidak maksud salin apa yang dikandalkan Rasul, tidak. Cuma saya ini tetap bila sungkawa saya. Bila sungkawa. Ya gulu ale dawu sangat biar mbak la yahillu ora oleh. Limratin kedua maton. Tuh minu kang beriman sapa imra'ah billahi kelawan Allah wal yaumil akhir ya. Yang tidak boleh mana opo antuhidda yento berhiasan gincu-gincu minyak-minyak berpakaian api begini-begini alal mayyiti ingat semayit fauqa thalath layalin ing dalam dukuri telung umi. Jadi kalau ada keluarga mati ikut serta bila sungkawa ojo berhiasan ikut serta apa bila sungkawa selama berapa hari? 3 hari. Itu dianjurkan Rasulullah begitu. Kalau misalnya saudaranya meninggal, walaupun bukan ikut serta bila sungkawa, terus sampai keluarga mati, sampai apa, detail badu misalnya, ojo. Apalagi mengganggu, walaupun dari segi pakaian sederhana. Kalau nyelawat ke orang mati, ya, ojo, semuanya dipakai, ojo, itu sedang susah mendalam. Misalnya Fadil, saudaranya Wahyu. Fadil mati, Fadil meninggal dunia. Si Wahyu ojo enak-enak merupakan ini, merampilkan ini, ojo. Selama 3 hari si Wahyu ikut bila sungkawa. Semuanya dipakai, pakai ini, ojo, dilarang. Tidak bisa ini. Kasihan orang yang sedang musibah. Nah, ini kalau di luar suami. Kalau suami orang perempuan selama 4 bulan dan 10 hari itu tidak boleh keluar rumah, ya, tidak boleh berhias-hias kecuali kan udzur syar'i seperti belanja, seperti kerja boleh. Udzur syar'i namanya. Ojo hias-hias itu dilarang. Paham ya? Tetangga sendiri pun saudara wafat, kita jangan harus ikut serta bila sungkawa. Kasihan orang yang kena musibah. Kalau yang meninggal ini suaminya, maka yang tidak boleh berhias, maka selama berapa nak? 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 10 hari berarti berapa? Jumlahnya berapa? 100 berapa? 130 hari tidak boleh berhiasan, bermake-upan, ya, bergincuan, tidak boleh. Berpakaian biasa. Tuh. Ya apa kalau belanja? Anak saya masih kecil, ya. Kalau belanja boleh. Cuma pakaian, ojo pakaian sing api-api, ya. Ojo bengisan, biasa, macak biasa. Jangan sampai berginjuan, nggak bisa. Nanti kalau berginjuan nanti sabi-sabi senang. Sabi-sabi senang. Paham ya? Paham? Kalau bukan suaminya berapa hari? 3 fauqa salasil layalin, didukun 3 malam. Yang penting
7 hari nggak apa-apa. Udah berpakaian itu kalau bukan suaminya. Misalnya sampean, adiknya sampean meninggal, adiknya Fadil perempuan misalnya, ya, atau saudara Fadil Fadil mati, maka si adik Fadil saya ikut sangkau berapa hari? 3 malam. Terus babun nafaqati. Oh, iki nak. Utawi iki bab nerangaken ora pelit. Ha, ngengoni. Bojo ngen istri. Ojo pelit-pelit. Orang kaya ngengon pakaian miskin. Diperintah dalam istri, suami ngengoni bojo istri. Orang kaya ngengoni orang pakaian miskin, ya. Ini perintah Allah. Ini resep kekayaan. Sampai delok, lek uang medit-medit gak mungkin kaya, pelit gak mungkin kaya. Gak mungkin kaya. Paham? Ini hadisnya sahih. Rasa hadits qudsi. Jauhnya Allah Ta'ala disampaikan oleh Rasulullah. Ini resep kekayaan ini. Kalau kita berkeluarga kepingin cepat punya rumah, ya. Kepingin cepat punya Alphard. Ojo pelit. Pelitnya setengah mati. Kalau pelit nanti bukan tambah berkembang, tambah mudun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, cerita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa kanjeng Nabi. Qala dawu sapa Allah Ta'ala anfik aw ya nafaqo sira ya ibn Adam, keturunan aku tu ada. Umfik maka pari ingsun Allah alaika atas sira. Ini resep kaya, lek kepingin kaya, harta yang engkau miliki ojo dibuat guling, ngerti? Ojo ditaruh rekening terus, wayanya sedekah, ya. Lebih baik sedekah biasa, mensedekahkan bapak yang sudah meninggal dunia, ibu yang sudah meninggal dunia, sedekahkan. Orang pakaian miskin yang gak kelar makan, diberi makan, itu. Baru umfik, masa rezeki aku yang menjaga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini resep kekayaan. Kadang-kadang mau makan sendiri pelit, apalagi dikasih orang lain. Betul. Tapi tidak boleh boros. Ibunya kasih rezeki, ibunya gak bisa kemari-kemari, ya. Ngangkat kaki sudah gak kuat, disuruh kerja malah. Gak boleh. Itu kena walat akhirnya teh rezekinya itu habis rezekinya. Gak berkembang. Justru ibu itu dia diberi konsumsi yang harus ibu digembirakan. Jangan sampai disusakan. Paham ya? Paham li? Jadi yang pernah para santri-santri ini besok kalau sudah kawin, ojo kalah kepada istrinya, ngasih orang tua takut kepada istrinya. Kalau ada orang laki-laki ngasih rezeki ke orang tua takut kepada istrinya, lebih baik adat kelaminnya itu kelaminnya itu diketok aja, jadi orang perempuan. Biar gak jadi manusia. Kan? Jadi gak boleh takut. Ngadep istri takut, begini takut.
ngasih ke orang tua takut, ke saudara takut. Lebih baik alat kelaminnya itu diketok, gak usah jadi orang laki-laki. Nah, kepingin kaya tapi ngasih uang ke orang tua eker-ekeran, ngasih ke saudara-saudara perli. Gak mungkin kaya orang kaya itu. Sebab apa? Allah sudah menyatakan, anfik ya ibn Adam, unfik alaika. Kamu itu harus gak pelit kepada keluarganya. Orang fakir miskin gak boleh pelit. Ada perjuangan, jangan boleh pelit. Kalau gak pelit, maka aku juga gak pelit kepada kalian, kepada kau. Oh, berarti resep apa ya? Resep kaya. Jadi kalau ada bapak ibu sampean sekarang pas pelit, nanti setelah pulang ajari ojo pelit pak. Ngono. Kalau kepingin kaya nah. Ada keluarga yang miskin misalnya gak kelar makan, kasih makan. Ya, siap untuk berdakwah ke orang tua. Tapi harus sopan. Dengarkan. Siap untuk berdakwah ke orang tua yang pelit? Harus tapi harus sopan. Kalau melihat bapak pelit, ibu pelit, ngasih orang pakai miskin pelit. Mak, resep kayak ini keliru, mak. Resep kayak ini keliru. Apa tuh? Resep gimana tuh? Ya pelit ke orang itu keliru, gak kaya kita. Gak kaya kita, Pak. Kapan kita bisa kaya, Pak? Kalau kita pelit kepada orang lain. Sedangkan Rasulullah memesan, Allah Ta'ala dawuh di dalam hadits qudsi. Hadits qudsi. Jadi Allah Ta'ala disampaikan oleh Rasulullah. Anfik ya ibn Adam, unfik alaika. Kalau kamu kepingin kaya, bersedekahlah, ojo pelit. Maka masalah harta yang engkau keluarkan nanti akan diganti lebih banyak. Selalu dijaga oleh, betul. Hafalkan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala anfik ya ibn Adam unfik. Unfik dibaca aja. Yes. Karena dijawab dan fi'il. Unfik alaika. Kepingin kaya apa? Jangan pelit, Pak. Kepingin kaya, Bu, jangan pelit. Orang kalau tambah pandai bersedekah, tambah melebar sumbernya untuk datang kepada orang tersebut. Betul? Nabi Abdullah Nabi Mas'udin Al-Ansari Nabi Sallallahu jam berapa? Saya ada cara. Nabi Mas'udin Al-Ansari kejauhan Nabi Mas'ud Al-Ansari anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking kanjeng Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala dausinten kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ida anfaqna likan awil nafaqo sopoan muslim nafaqatan kalawan nafaqat menahan ala ahli yang atasi keluarga muslim atau keluarga muslim wa ala utam muslim iku yang atasi gua amri ganjaran sapa muslimin nafaqah kanan maka ono nafaqah la terus apa iku sedekah dan selain ada menekan orang yang nggak pelit kepada keluarganya itu aja ya. Orang yang nggak pelit kepada keluarga, orang itu mendapat ganjaran itu. Sebab orang yang ahli sedekah berarti itu kanat lahu sedekah. Nafkah itu sedekahnya itu. Jadi suami memberi nafkah kepada istri itu sedekah.
Sedangkan sedekah tadfa'ul nolak balak segala-galanya, nolak kemiskinan, nolak apa bahaya, nolak segala-galanya. Maka ucap pelit-pelit. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu cerita saja Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dausin tan Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dau sapa sing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahibu tawong kang mekawi wong kang usahanya itu demi rondo. Demi rondo, Rehan langsung tertawa. Usahanya lebih rondo, mungkin kepingin rondoan, enggak. Wal miskini dan miskin. Ibu kan mujahid koyo om kang mujahid seperti Humaini yang diserang jatuh dalam perang Iran. Bisa pilih karena membela agama Allah. Humaini termasuk membela negara Palestina, diacak-acak oleh Amerika, oleh Israel, dibela oleh, nah kan kena serang, hanya meninggal, itu syahid, tetap syahid. Al-Fatihah. Salah satu negara yang berani membela terang-terangan terhadap Palestina adalah Iran. Iran. Maka Iran perlu dipuja walaupun mereka Syiah. Saya tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Iya. Adalah nantilah orang ini usaha untuk ngopeni orang janda. Siap ngopeni orang janda? Ya dikawin nanti. Kalau nggak dikawin nanti kasih belanja. Kan nggak usah dikawin, ya. Nggak usah dikawin dikasih belanja. Usaha besi tua, usaha apapun atau online atau gimana. Ala armilati karena ngopeni janda wal miskin lawan miskin. Iku kal mujahid wong kang kaya wong kang perang isabilillah karena membela agama Allah awil qaimi atau wong jungkong apa jungkong wong kang salat aila ila innal mutupungi as-saimi kang poso anna ara ing dalem wektu siang pahalanya luar biasa. Ada janda di rumah sampean? Ada janda enggak? Banyak janda. Misalnya orang yang meninggal ditinggal suaminya, punya anak banyak, kemudian diopeni masa disuplai dana untuk pahalanya itu luar biasa, sama dengan pahalanya orang berjuang di dalam agama Allah, atau sama pahalanya dengan orang waktu malam hari bertahajud terus istiqomah, siangnya berpuasa, sama pahalanya dengan itu. Hebat gak hebat? Maka ojo medit-medit, ojo pelit-pelit, kepada ojo punya penyakit cer alias cer. Kalau ada teman misal sak koncoan ini medit, pelik, ojo dikawi konco, biar meneng sendirian, ya, biar mati sendirian, biar sakit sendirian. Kenapa?
dilarang dalam Islam. Orang pelit jauh dari konco, jauh dengan Allah, ya, dekat dengan neraka Allah. Orang pelit dekat dengan konco, dekat dengan Allah, dekat dengan jauh dari neraka. Hebat. Siapa yang pelit, sak koncoan pondok ini pelit, ojo dikonconi, biar kapok. Untuk dididik, biar berubah. Asal pelit biar gak pelit. Aduh, ono sing pelit sak koncoan. Ada tak? Gak ada. Siapa? Hah? Siapa? Ojo pelit nak, gak boleh nak. Orang pelit itu pangkal. Orang pelit pangkal kefakiran dan orang dermawan pangkal kekayaan, baik kaya hati atau kaya harta. Itu mudah-mudahan kita bersama tidak pelit, jadi orang yang dermawan, agar supaya kaya hati, agar supaya kaya harta. Bisirril Fatihah, bisyafa'atul Rasulillah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. An Umar bin Khattab. Cerita Sanggeng Umar bin Khattab. Kalau ada janda, ada fakir miskin, open ya. Besok pada saatnya, sekarang kamu kan gak punya penggawian, ya. Besok, kalau umpamanya besok, ya, ada orang fakir miskin, openo. Tapi sekarang gak ada miskin ya, gak ada yang miskin, gak ada kaya semua, punya sepeda semua kok. Nah iya, kalau dulu ada di pedesaan, jauh di ini. Kesampean ojo pelit ya, ke guru jangan pelit, ke orang tua jangan pelit. Suan ke gurunya, lu bawa amplop, ojo gak bawa amplop. Iya, salam dengan tangan toh. Udah sampai tangannya gurunya abu gara-gara sampai salaman toh. Salam ke teman-temannya, ojo pelit. Saya punya hadis. Apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam unfiq alaika. Untuk kaya ke gurunya salam template, kepingin kaya ya gak kaya, semakin mantu ingki. Ya bukan mengharap itu, gak ada kiai mengharap itu, gak ada. Ya, Bapak, dibuji sekarang kau dok. Ya tetap errornya yang kaya ini, error. Untuk ini enggak, karena seimbang. Balik di rumah ibarat boleh salaman.
Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Katanya kepingin kaya, tapi pelitnya setengah mati. Keluarga mandu. Terus ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ikono sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Iku ya biwatul sapa kanjeng Nabi Nahla Bani Nadir. Ing pohon kurmane Bani Nadir. Waya bisulan nimbun. Tahu nimbun. Nimbun itu ditumpuk harta-harta kemudian untuk persiapan 1 tahun. Kayak kalau orang dulu di Madura itu pakai lumbung padi. Pernah kenal lumbung enggak? Kalau waktu panen beras sekarang, kemudian ada lumbung Madura itu. Kemudian ditaruh di lumbung itu. Setiap bulan dimasak, dikelola sampai 1 tahun. Boleh. Ini hatinya ada ini. Wa yahbisulan nimbun sapa kanjeng Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad sendirian nih. Dia adine korona keluarga Nabi Muhammad. Uta sanatim ing kuatane 1 tahun di keluarga ini. Jadi kuatan apa? Makanan pokok yang untuk 1 tahun keluarga itu namanya uta sanatim. Jadi hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengambil hasil kebun kurma dari Bani Nadir. Mengambil hasil kebun kurma dari Bani Nadir. Bani Nadir itu siapa? Kaum Yahud. Dan dia nanti setelah mereka itu diusir. Lalu beliau menjual sebagian hasilnya dan menyimpan, menambung hasilnya untuk mencukupi keluarga. Itu Rasulullah begitulah. Sebagian dijual, sebagian itu ditampung, ditaruh di lumbung untuk persiapan makan selama 1 tahun. Boleh nggak boleh? Boleh. Ini dilakukan oleh Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Nabi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dausin dan kanjeng Nabi khairus sadaqatu tarwi bag sadaqah ma iku perkara kana kang ono apa ma iku anda rigani yang ganiyin anu ghairinan dia iku sugi kan diserupakan keker. Terus wabda lan ngawitono sira biman kan wong ta'ulu kang ngingoni sira ing paling basudoko adalah apa? Memberi engon kepada orang. Beri engon kepada orang. Beri makanan yang sesuai dengan apa yang dikandalkan mereka. Ya, itu sesuai dengan api. Artinya memberi harta kekayaan itu yang ia miliki, yang ia sukai. Jangan ngasih sedekah yang elek-elek. Ya, paling utama sedekah yang paling hebat, memberi kekayaan yang ia miliki. Yang ia miliki yang siap saji. Ojo ngasih sedekah dosa nggak merepotkan.
merepotkan. Paham ya? Kami ulangi. Ojo pelit-pelit. Lah orang itu jangan memanggil lah, kadang-kadang sekarang kamu merepoti sekarang lah. Dikumpulkan dari situ. Sebetulnya orang yang mau sedekah cari orang. Jangan orang yang mesti panggil ke sana kemari. Itu gak elok itu. Ya, tinggal nyaji itu loh. Tinggal siap-siap. Maka di sini disebutkan khairus sedekati makana antara ghinan wa biman ta'un. Jadi sedekah itu ya paling bersedekah adalah sesuatu yang ia miliki kekayaannya itu. Ya. Yang ia sukai, yang ia senangi. Jangan ngasih sedekah yang sekiranya tidak bisa dimakan. Betul. Harus bersedekah yang siap saji, yang enak. Yang enak. Babu minal amali salih. Summa qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ambana al-katihim wa iman bi-hurmatihim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'muri Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.